Oke, balik lagi sama Irfan di sini dan hari kali ini kita akan ngebahas soal Excel ya. Ntar dulu nih kekencengan suaranya ya, kecilin dulu dikit. Oke, jadi hari ini kita bahas Excel tapi kita akan mengulang dulu dari yang dasarnya dulu ya. Oke, di sini kita mulai dari dasar dulu dari ada sum, average ya. Mungkin kalian yang sudah S1 atau yang sudah ya mungkin sudah kerja sudah tahu lah kayak gini ya. Oke, kita lanjut aja. Pokoknya sum itu gunanya untuk menjumlah ya. Contoh di sini ada nilai 1, nilai 2. Jumlahnya adalah seperti ini rumusnya. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa pause video ini dan kalian bisa ketikkan ini. Nah, jadi ketika kalian mendownload filenya ya, filenya sudah saya berikan. Itu silakan kalian hapus bagian jumlahnya ya. Nanti biar apa? Biar nanti kalian bisa praktekkan sendiri gitu ya. Jadi bagian sini ya silakan dihapus. Terus kalian ketikkan seperti ini. Oke, jadi mari kita ulang. Caranya ini coba kalau jadi caranya di bagian jumlah sama dengan sum ya, sum. Kalau mau cepat kalian pencet tab ya, tab. Nah, terus kalian klik nilai 1 dan nilai 2. Jadi klik ditekan ya, klik ditekan, klik tarik ditekan gini. Kalau sudah tutup kurung, enter, udah selesai. Untuk menduplikasi biar tidak repot, silakan klik yang sebelah sini nih, arahkan kursor di sebelah kanan bawah ini sampai jadi tanda plus hitam seperti ini. Klik tarik ke bawah, dah selesai. Jadi nanti diduplikasi rumusnya seperti itu ya. Oke, di sini ada total gaji untuk prakteknya. Untuk prakteknya di sini total gaji, silakan ketikkan sum sama dengan sum ya. Kurung buka atau kalian mencet tab juga nggak apa-apa, mencet tombol tab. Klik di sini, tarik sampai sini. Kalau sudah tutup kurung, enter ya. Terus bagian bawahnya tinggal diduplikasi. Ya, arahkan kursor kalian di kanan bawah sini, klik tekan tarik ke bawah seperti itu. Kalau misalkan kalian bingung kok sebelah sini ada IDR dan sebelah sininya tidak ada IDR, nah ini karena dirubah formatnya gitu ya. Gimana cara rubah formatnya? Kalian bisa cek di sini nih ya. Ya, tinggal di drag aja bagian apa yang kalian rubah formatnya. Terus di sini ada custom, kalian arahkan ke akunting ya atau ke currency. Sama aja nanti jadi ini jadi ada rupiahnya seperti itu ya. Gitu. Oke, lanjut kita ke average. Nah, di sini ada average adalah mencari nilai rata-rata ya. Kalian juga udah tahu ya. Jadi misalkan di sini ada list nilai UTS dan nilai UAS. Nah, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Jadi yang kalian ketikkan adalah seperti ini, sama dengan average average ya, seperti ini average, jangan sampai salah. Terus pencet tab seperti ini ya. Klik tekan dari nilai pertama sampai habis. Tutup kurung, enter. Sudah selesai. Terus kita duplikasikan ke kanannya seperti itu. Gampang kan? Oke. Lanjut mulai ke yang lebih ribet. Oke. Kita mulai di sini ada N. N di sini adalah suatu operator logika yang dimana ketika kalian menggunakan operator logika N ada dua nilai ya. Yang pertama salah, yang kedua benar, maka hasilnya adalah salah. Itu ya. Jadi kalau kalian mau identifikasi ini N itu ya. Oke, gampangnya silakan lihat di sini. Oke, di sini ada nilai A dan nilai B ya. Ketika nilai A 1 dan nilai B 1, kita anggaplah 1 itu benar, 0 itu salah. Oke. 1 benar, berarti ini dua-duanya benar. Ketika dua-duanya benar, maka hasil N adalah benar ya. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Sama dengan N ya, jadi tidak jauh, sama dengan N seperti ini, AND ya. Klik di nilai yang ingin kalian bandingkan gitu ya. Terus tutup kurung, enter ya. Nah, kalau true berarti hasilnya adalah benar ya. Nah, ini kalau saya duplikasi seperti ini, lihat yang benar hanyalah yang paling atas. Kenapa? Karena di sini A adalah benar, B juga benar. Gitu ya. Jadi kalau kalian identifikasi N itu adalah logika di mana ketika ada salah satu
hasil yang salah, maka semuanya hasilnya salah. Contohnya adalah ketika kalian ujian, kalian udah berusaha nih ngisi semua lembar jawaban dengan benar, dan ternyata kalian lupa ngisi nama tuh. saking itunya kali ya, lupa ngisi nama. Hasilnya gimana? Salah kan, nggak tahu siapa yang ngisi gitu kan. Walaupun kalian jawabannya semuanya benar, tapi kalau namanya salah, pasti semua hasil kalian tetap 0 seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kalau itu N ya, itu operator N. Nah, ada juga operator OR. Operator OR itu kebalikannya dari N ya. Kalau N itu ketika ada salah satu yang salah, maka hasilnya salah. Kalau OR kebalikannya. Kalau OR itu ketika dua hasil itu salah, barulah hasilnya akan salah. Jadi kalau salah satu benar, itu hasilnya masih bisa benar ya. Kita lihat di sini, ini A benar, B benar, hasilnya benar. Nah, jadi ketika A dan B salah, A dan B sama-sama 0, barulah hasilnya salah. Seperti itu ya. Itu adalah logika OR ya. Itu logika OR, logika N. Ya, kebalikannya. Jadi N sama OR beda ya. Kayak gitu. Oke, mari kita cek di sini. Oke, di sini lulus lebih dari 70 ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat contohnya juga di sini. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. N ketika nilai UTS lebih dari sama dengan 70 ya, dan logika 2-nya nilai UAS-nya lebih dari sama dengan 70 gitu ya, maka dia lulus atau enggak gitu kan. Kan di sini tulisannya lulus itu lebih dari 70% gitu ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kayak gitu. Jadi kalau ada salah satu nilai yang kurang, misalkan nilai UTS-nya rendah atau nilai UAS-nya rendah, maka nanti dia tidak lulus, tuh false ya, seperti itu. Nah, yang diluluskan adalah ketika dua-duanya nilainya di atas 70 seperti itu ya. Itu salah satu penggunaannya ya. Itu kalau nilai N. Kalau misalkan saya rubah, misalkan depannya nih jadi OR kayak gini. Nah, hasilnya true. Kenapa? Karena salah satu dari mereka itu lebih dari atau sama dengan 70 ya. Nah, buat yang masih bingung kok bisa gitu kan, kita lihat listingnya dulu di sini ya. Ketika kalian memasukkan listing, kalau ada lebih dari, ini kan lebih dari ya. Nih yang ini nih lebih dari kan. Ini aja deh. Nih, ini kan lebih dari ya. Oke, ini lebih dari sama dengan. Jadi kalau seperti ini adalah 70 itu kena hitung, 70-nya masuk. Tapi kalau saya tulisnya seperti ini, lebih dari 70, maka angka 70-nya tidak masuk hitungan. Jadi masuknya itu dari 71, 72, 73, 74, 75 seterusnya. Kayak gitu. Tapi ketika saya tulisnya lebih dari sama dengan 70 ya, maka 70 masuk hitungan, 70, 71, 72, 73 seperti itu. Ya, jadi jangan bingung lagi ya. Kalau misalkan nanti ada logika yang memakai lebih atau sama dengan gitu, misalkan dibilang minimal nilai 70, berarti 70 juga masuk dong, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke if. If adalah logika yang menggunakan kondisi ya. Kita nih mencari hasil dengan menggunakan sebuah kondisi ya. Oke, di sini case-nya adalah jika nilai rata-rata di bawah 70 berarti tidak lulus. Kayak gitu ya. Jadi kita di sini membandingkan dari sebuah nilai rata-rata. Kita lihat di sini hasil kelulusan. Oke, if ya. Nah, ini ada dua. Nih, rumusnya seperti ini. If tes logikanya apa, kalau hasilnya benar kalian keluarnya apa, dan kalau salah keluarnya hasil apa. Jadi hampir sama dengan ini ya, yang di atas. Bedanya ini kan keluar cuma true and false. Kalau if kita bisa kasih tulisnya lulus dan tidak lulus. Oke, kita bikin begini ya. Silakan kalian hapus bagian hasil kelulusannya semuanya, dan kalian ketikkan listing ini. If kurung buka N ya, kurung buka lagi. Jadi kalau
kalian memasukkan sebuah logika di dalam logika itu kalian kurung lagi gitu. Jadi ada kurungnya 2 kali gitu ya. Oke, mari kita ketik ulang. Sama dengan if gitu kan. Ini kan nilai rata-rata di bawah 70 ya kan. Kita ambil nilai rata-rata gini, plug gitu. If nilai rata-rata di bawah 70 kurang dari 70 kayak gini ya, titik koma, lalu if true, isinya apa, hasilnya kalau benar nanti keluarnya apa ya. Kalian tulisnya koma 2 kali ya. Apa sih itu namanya, petik ya, tanda petik ya, tanda petik 2, petik 2 tulis lulus. Itu kalau benar. Kalau salah tidak lulus. Gini. Nah, ini kan tulisnya jika rata-rata di bawah 70 berarti tidak lulus. Nah, ini kan kalau dia di bawah 70, kalau bener ini di bawah 70, nanti keluarnya nama terbalik. Keluarnya tidak lulus. Nih. Nah, false ya lulus seperti ini. Ya, jadi kalau kita baca, kalau dibaca sebagai sebuah kata, jika E29 itu nilainya kurang dari 70, maka tulisnya tidak lulus. Tapi kalau lebih atau salah, maka tulisnya lulus. Gini. Ketika ditutup kurung, tah. Kenapa dia tidak lulus? Karena rata-ratanya 55 gitu. Mari kita tarik ke bawah. Tah, gitu. Nah, ini 75 lulus, 94 lulus, 57 tidak lulus. Seperti itu. Ya. Jadi ini logika pakai if gitu ya. Oke. Nah, di sini juga saya memberikan contoh kalau pakainya lebih dari sama dengan 70. Ini kebalikannya. Kalau nilainya lebih dari sama dengan 70, jika benar tulis lulus, jika salah tulis tidak lulus. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke not. Nah, logika not adalah logika kebalikan. Ketika kalian menggunakan not, apa yang benar jadi salah, apa yang salah jadi benar. Tuh kayak tukang hoax tuh, juga sebar-sebarin hoax ya, memputarbalikkan fakta ya itu. Oke, seperti di sini nih, saya tulis S39 lebih dari sama dengan 70 ya. Di sini kan 55 ya. Apakah 55 lebih dari sama dengan 70? Tidak kan? Tapi ketika kita menggunakan logika not, maka hasilnya adalah true atau benar. Kayak gitu. Ya, ini jadi ngebalik, yang tadinya benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, itu not. Kayak gitu. Oke. Ini or. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Or adalah logika ketika salah satunya terpenuhi atau true, maka hasilnya adalah true, hasilnya benar. Kayak gitu ya. Oke. Sini. Misalkan di sini ikut. Dan ini bisa. Taruh dulu. Oke, gitu. Oh, C D E. Oke. Nah, untuk lanjut ke Areas. Areas ini dia cuma mencari area mana gitu ya, berapa area, berapa sel yang terpakai ya. Di sini untuk rumusnya seperti ini ya. Sebenarnya ini kurang ini, jadi kita skip aja di area. Oke, kita langsung masuk ke lookup. Oke, ini yang bagian yang paling pusing ya. Oke, jadi lookup ya.
ada rumus untuk mencari suatu data secara horizontal. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu tabel data dan bentuknya itu horizontal, kalian pakai HLOOKUP ya. Horizontal tuh gimana? Maksudnya horizontal tuh dari kiri ke kanan gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada tabel referensi ya. Tabel referensinya seperti ini, ada golongan gaji pokok tunjangan pajak gitu ya. Kita lihat di sini apakah ini horizontal atau vertikal. Lihat, ini ke samping ya golongan. Ini judulnya nih, judulnya di sini semua. Ini isinya tuh, isinya ke kanan. Tuh, isinya ke kanan. Berarti ini adalah tabel horizontal. Makanya itu kita pakai HLOOKUP ya. Oke, jadi untuk bagian sini silakan gaji pokoknya dihapus. Oke, ada gaji pokoknya silakan dihapus dulu untuk latihan ya. Nah, untuk gaji pokok silakan ketik seperti ini. Ini ada rumusnya ya, sama dengan HLOOKUP, value, table referensi, baris. Oke, sama dengan HLOOKUP ya. Langsung tab aja biar cepat. Lookup value adalah data yang kita pakai untuk mencari data acuannya gitu ya. Misalkan di sini kita pakai data acuannya adalah golongan. Klik di golongannya ya. Klik di golongannya, tabel golongannya sini. Titik koma table array. Table array adalah tabel referensinya. Jadi kita klik di sini nih dari 1 sampai 5%. Gitu ya. Oke, kalau udah titik koma row index number. Row itu berarti baris. Ya, baris keberapa sih? Gitu kan kita nyarinya. Nah, itu golongan ada baris keberapa? Baris pertama. Jadi hitungnya gini, baris 1 2 3 4. Baris gini ya. Baris 1 2 3 4. Itu ya di baris 1 2. Berarti kita tulisnya 1. Titik koma 0. Ya, jadi ada true atau false ya. Tadi kita udah ngomongin kalau 1 itu true, false itu 0. Ya, jadi kenapa kita pilih false? False maksudnya jika jadi ini tuh kita mencari hasil yang benar-benar sama gitu ya. Jadi ntar dia tuh bakal nyari mana sih yang golongan 2 gitu kan. Kalau udah nih di ini lagi di enter. Nah, lihat. Kalau saya tulis 1 keluarnya golongan ya. Nah, jadi untuk gaji pokok kita pilihnya yang 2. Gitu. Dilihatnya di barisnya. Baris keberapa sih? Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi gaji pokok ada di baris kedua sini. Jadi tulisnya di sini 2. Kayak gitu. Oke. Ini apakah kita bisa langsung duplicate ke bawah? Oke, mari kita coba. Dar ya, NA. Kenapa? Karena lihat di sini, di bagian table array ini hanya seperti ini value-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita pencet F4 ya. Pencet F4 di sini ya. Pastikan dua-duanya ada dolar seperti ini. Dolar di depan, dolar di belakang. Nah, di depannya juga tambahin. Jadi seperti ini tuh jadinya. Buat yang nanya kenapa harus di F4? Jadi F4 ini fungsinya untuk ngunci ya. Ketika kita kasih F4 seperti ini, dia akan ngunci value-nya, tidak akan berubah ya. Oke, ini kita enter, hasilnya masih sama. Nah, sekarang coba ditarik ke bawah. Nah, kenapa bisa gitu kan? Lihat di sini, karena dari yang bagian atas nih, lihat di sini ada D83, D84, D85 ya, tapi di bagian tabelnya ini tidak bergerak sama sekali ya, tidak bergerak gitu ya. Jadi kalau saya arahkan seperti ini, dia jadinya begini ya, masih tetap di tempat yang sama. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, ketika saya duplicate, kenapa dia NA? Karena ketika saya arahkan tabelnya ke sini, maka tabelnya pindah ke bawah 1 kali gitu ya. Semakin ke bawah turun terus sampai jadinya error kan, NA seperti itu. Oke. Jadi ingat harus di F4 dua-duanya seperti ini ya. Diginiin. Oke, coba saya zoom in dikit biar kalian lihat.
Oke, ini seperti ini ya. Pastikan harus seperti ini di F4 ya. F4 dua-duanya. Ini di F4 juga di F4. Dan pastikan sama seperti ini ya. Oke. Kalau sudah baru kita tarik ke bawah. Sudah selesai. Oke. Kita lanjut ke tunjangan. Nah, untuk tunjangan oke, di sini sama ya. Cuma beda barisnya doang, ya enggak? Jadi gampang kayak gini aja. Kalian bisa kopas di blok seperti ini. Klik kanan copy, escape, klik di sini, klik kanan, paste. Mana paste? Paste. Gini aja deh. Ctrl V, dah gitu. Nah, tapi sebelum kalian enter, kalian ganti row-nya, ya. Kalian ganti barisnya menjadi 3. Kenapa? Karena tunjangan ada di baris ketiga. Nih di sini nih. Ya, jadi ketika saya tulis 3, maka yang keluar adalah uang tunjangannya. Lihat di sini, golongan 2 dapatnya 750.000. Seperti itu, oke? Kalau sudah tinggal ditarik ke bawah saja. Gitu, gampang kan? Gitu. Jadi tidak usah repot-repot ketik ulang. Yang penting apa? Yang penting kalian paham sama formulanya, kalian bisa mengaplikasikannya dan kalian paham bagaimana cara kerjanya. Oke? Tidak usah repot-repot. Nah, untuk gaji kotor ini di sini gaji kotor berarti gaji pokok ditambah tunjangan, ya kan? Kan total ya. Jadi kita pakai sum ya, sama dengan sum. Klik sini, tarik ke sini, selesai. Gitu. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke pajak. Nah, pajak sama juga. Kita tinggal kopas seperti ini. Lookup-nya di Ctrl V seperti Ctrl C atau klik kanan copy ya. Pajaknya jangan lupa dihapus dulu. Oke, kita tinggal Ctrl V di sini. Nah, di sini tinggal ganti ininya nih, ganti ke pajak. Pajak ada di baris berapa? Ada di baris keempat. Jeger dah. Terus tarik ke bawah deh. Jeger gitu. Ya. Untuk gaji bersihnya gimana? Lihat di sini, gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi gaji kotor kali pajak. Jadi gini caranya. Kalian bisa langsung begini, sama dengan gaji kotornya berapa? Ini ya, dikurang kurung buka. Ini gaji kotor lagi, mana gaji kotor? Nih, kali pajak. Gini. Enter. Itu, ini gaji bersihnya. Seperti itu. Jadi tidak usah pakai sum segala macam. Ini cuma rumus matematika biasa aja, gitu ya. Tarik ke bawah, jeger. Dah selesai lookup. Deh, mari kita menuju VLOOKUP ya. Untuk yang merasa ini kecepatan, silahkan di pause dulu atau bisa di rewind. Oke, sekarang kita masuk ke VLOOKUP. Oke, sama dengan lookup, tapi bedanya VLOOKUP adalah ketika kalian mendapatkan tabel secara vertikal, gitu ya. Oke, bagaimana melihatnya? Lihat di sini tabel referensinya. Tabel referensinya semua judulnya ada di atas, ya. Beda dengan yang ini, judulnya semua di samping, ini judulnya di atas, dan semua isinya menurun ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke bawah. Berarti ini adalah tabel vertikal, ya. Kayak gitu aja identifikasinya, gitu ya. Oke, sama kayak tadi, kita dihapus dulu ininya sampai sini nih. Oke. Gaji pokok ya, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ya. Lookup value-nya klik di bagian golongannya. Ingat ya, lookup value adalah value atau input yang kita pakai untuk sebagai referensi utama, gitu kan. Sebagai kode utamanya lah, gitulah gampang ngomongnya ya. Terus titik koma, table array-nya klik di sini nih. Golongan sampai 1,5 juta. Jangan lupa dipencet F4 ya. Kenapa? Kalau kalian nggak mencet F4 ntar jadi nggak begini, nggak ada dolar-dolarnya ya. Ingat, harus, ini penting ya. Kalau udah titik koma lagi, kolom index number. Kita pilih sekarang kolomnya ya. Golongan ada di kolom berapa? Gitu kan. Gimana sih bedain kolom? Tadi kan baris. Kalau baris kan begini ya, dari samping gitu kan. Kalau kolom itu begini nih. Nah, seperti itu. Itu kolom. Jadi
Kalau ada di kolom berapa? Ada di, lihat nih. Tadi kita apa sih, gaji ya? Gaji di kolom berapa? 1, 2. Ada di kolom 2 ya. Titik koma 0 tutup kurung. Kita lihat apakah benar gaji pokoknya 2 juta golongan 2. Betul ya. Gitu. Kalau sudah tinggal tarik ke bawah aja, jeger, selesai. Oke, lanjut ke tunjangan. Seperti tadi tinggal di blok semuanya. Ctrl C atau copy, escape, SC, terus kita ke tunjangan, klik di tunjangannya, Ctrl V ya, atau kalian paste. Nah, di bagian sininya kita tinggal berubah kolomnya aja. Kolom berapa? Tunjangan, kolom ketiga. Gitu ya. Kalau udah di enter, terus tarik lagi ke bawah. Dar, selesai. Transportnya lihat di berapa? Keempat. Oke, sini. Untuk kolomnya ganti jadi 4 gitu ya. Enter. Terus tarik ke bawah. Dar, selesai ya. Jumlah itu cuma sum ya. Dijumlahin semuanya dari sini sampai sini dijumlahkan. Selesai. Kayak gitu. Jadi untuk pembahasannya sampai situ dulu. Kita langsung ke soal ya. Apa yang harus kalian kerjakan? Kalian kerjakan soal A. Di sini ada, oke, jadi sini ada tabel soal ya. Ini ada tabel referensinya. Kalian bisa tahu sendiri yang ini tabel versi horizontal atau vertikal ya. Ya. Intinya di sini ada dua macam ya. Ini jangan diinin deh. Ini aja biar nggak bingung. Oke. Oke, jadi di sini ada kode PDKOPR bla bla bla. Kalian harus isi departemennya apa, dia di departemen apa. Terus ini ada golongan, ya, golongannya berapa. Dan kalau golongan berarti ada gaji, tunjangan, total gaji, gitu ya. Nah di sini beda-beda ya. Kalau departemen kita ke sini dulu, lihat di sini ya. Jadi kalian untuk departemen pakainya tabel yang ini, gaji pakai tabel yang ini, tunjangan pakai tabel yang ini, oke. Dan total gaji itu dijumlahin doang. Oke. Dah sampai sini dulu. Oke, mudah-mudahan ini kalian bisa ngerti. Oke. Saya Irfan dan selamat belajar. Gitu aja deh.